Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman dan wabarakatuh. Ibu Susi, kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi, untuk program yang kita buat, itu kita membuat semacam untuk siswanya nanti akan dibuat per kelompok, kemudian dibuat untuk, mengolah bahan bekas, barang-barang bekas untuk dijadikan sebuah produk yang bisa dijual lagi, seperti itu. Nah, untuk tujuannya yaitu yang pertama, membuat perencanaan usaha untuk membangun semangat berwirausaha. Kemudian, mengidentifikasi potensi produk yang dihasilkan berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Kemudian, merancang produk dengan menerapkan prinsip perencanaan produksi, membuat produk berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri, kemudian melakukan presentasi dan promosi usaha produk yang telah dibuat dengan sikap bekerja sama, gotong royong, bertoleransi, disiplin, bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif. Kemudian yang terakhir, membuat laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan berdasarkan analisis kegiatan usaha. Kemudian untuk output yang dihasilkan itu ada 7. Yang pertama, menumbuhkan dan meningkatkan minat berwirausaha siswa. Yang kedua, mendorong menjadi lulusan yang siap menghadapi tantangan di dunia kerja, khususnya untuk menyongsong era industri 4.0. Kemudian yang ketiga, sebagai upaya menyiapkan siswa menjadi lulusan dengan sosok mandiri yang mampu menghadirkan lapangan pekerjaan. Kemudian yang keempat, siswa berkesempatan menunjukkan kemampuan dan potensi diri. Kemudian yang kelima, siswa mampu menganalisis usaha dan menyusun laporan keuangan usaha sesuai dengan ilmu akuntansi yang diperoleh. Yang keenam, siswa mampu membangun kemampuan yang inovatif dan membuat target pencapaian, membina jiwa kepemimpinan, serta melatih kemampuan berorganisasi. Kemudian untuk output yang terakhir, siswa terlibat dalam penciptaan dan pengelolaan produk, sehingga memiliki bekal pengalaman yang dapat bermanfaat ke depannya. Kemudian untuk tahapan kegiatannya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, terima kasih Nataya. Untuk tahapan kegiatan, jadi untuk program kewirausahaan yang kita angkat, tadi sudah sekilas dijelaskan oleh Nataya terkait pemanfaatan barang bekas. Jadi untuk tahap pertama, sosialisasi. Jadi program ini terlebih dahulu mensosialisasikan program ini terlebih dahulu kepada para siswa mengenai konsep kewirausahaan. Jadi apa itu kewirausahaan? Nah, materi yang akan disampaikan dalam sosialisasi itu meliputi pengertian kewirausahaan, karakter kewirausahaan, kreativitas, manfaat kewirausahaan, fungsi dan peran wirausaha dalam perekonomian nasional, peluang usaha, keberhasilan dan kegagalan usaha, manfaat peluang usaha secara kreatif dan inovatif, dan haki. Nah, dengan sosialisasi ini diharapkan siswa itu lebih memahami konsep dari kewirausahaan dan memiliki bekal ilmu pengetahuan sebelum melakukan praktik kewirausahaan. Nah, untuk materi sosialisasi dan juga program praktik ini itu disusun dengan menyesuaikan kurikulum dan capaian pembelajaran mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di SMK, karena kan ada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan ya di SMK. Nah, dari kita akan menyesuaikan itu untuk materi-materi yang tadi saya sebutkan, itu saya sudah melihat di buku modul yang dari Kemendikbud untuk siswa-siswi SMA, SMK sederajat gitu. Nah, untuk setelah tahap sosialisasi itu ada dalam sosialisasi, setelah menjelaskan materi-materi terkait konsep kewirausahaan, itu selanjutnya menjelaskan terkait praktik kewirausahaan kepada siswa. Nah, ketentuan dari praktik itu yang pertama, praktik kewirausahaan ini mengambil tema pemanfaatan barang bekas menjadi barang yang memiliki daya guna dan nilai jual. Jadi di sini kita mengejutkan untuk praktik kewirausahaan siswa itu dengan pemanfaatan barang bekas. Nah, kenapa kita memilih tema tersebut? Karena agar tidak memberatkan siswa. Karena kembali lagi kan untuk praktik ini itu langkah awal siswa untuk memulai berwirausaha yang dimulai dari menciptakan produk. Jadi originalitas ide para siswa gitu. Jadi produk yang dihasilkan dari barang bekas yang pastinya itu mudah dicari ya, dan modal yang diperlukan tidak banyak gitu. Karena kan masih sekolah dan belum mungkin beberapa belum memiliki
belum bekerja atau belum memperoleh pendapatan pasti kan dari orang tua gitu ya, dari uang saku gitu. Nah, dengan pemanfaatan barang bekas itu kan juga akan mengurangi sampah ya, dengan mendaur ulang menjadi produk yang lebih bermanfaat dan memiliki nilai jual. Nah, dalam praktik ini siswa didorong untuk berpikir kreatif, inovatif, dan juga kritis. Nah, untuk langkah yang kedua itu praktik dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok itu beranggotakan 4 orang. Nah, selanjutnya yang ketiga produk yang sudah ditentukan, yang sudah didesain, yang sudah didiskusikan ingin membuat produk usaha apa, itu selanjutnya dibuat desain produknya gitu. Setelah dibuat desain produknya, yaitu langkah yang keempat pembuatan prototipe produk. Nah, selanjutnya itu ada bazar kewirausahaan. Nah, di mana bazar tersebut sebagai wadah untuk siswa atau seluruh kelompok kewirausahaan untuk memperkenalkan produk mereka gitu. Jadi kayak pasar kewirausahaan gitu nanti. Nah, di bazar tersebut siswa sudah mulai bisa memasarkan produk mereka, atau pemasaran produk kewirausahaan sudah bisa dimulai gitu. Nah, setelah itu siswa diberi waktu kayak pemasaran selama 1 bulan. Nah, setelah pemasaran, siswa diarahkan untuk menyusun laporan keuangan hasil penjualan produk kewirausahaannya gitu. Untuk yang terakhir ada presentasi laporan keuangan produk kewirausahaan. Karena kan target kita tadi yaitu siswa di SMK jurusan akuntansi keuangan lembaga ya. Jadi yang udah disampaikan sama Nataya tadi, salah satu tujuannya itu siswa mampu melaporkan kegiatan usaha dan laporan keuangan berdasarkan analisis kegiatan usaha, dan diharapkan siswa bisa mengimplementasi ilmu-ilmu yang didapat dari mata pelajaran yang berkaitan dengan akuntansi yang sudah didapat gitu. Nah, untuk selanjutnya itu tahap kedua yaitu ada desain produk. Tadi sudah saya singgung terkait tahapnya. Nah, untuk desain produk ini yaitu pembuatan desain atau gambaran dalam produk tersebut. Nah, yang kedua itu mendesain produk tersebut. Nah, desain produk itu kan sebagai alat manajemen untuk menerjemahkan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan sebelum rancangan yang nyata akan diproduksi dan dijual yang menghasilkan laba, seperti itu. Nah, bagian-bagian penting yang harus diperhatikan saat mendesain produk itu, mendesain produk yang benar-benar baru, yaitu membuat rancangan dan sketsa baru yang belum pernah ada pada desain sebelumnya. Jadi membuat suatu khas tertentu dari produknya gitu. Terus yang kedua bisa dengan mendesain atau memodifikasi produk yang sudah ada atau redesign. Terus yang ketiga yaitu kemasan produk. Nah, di kemasan ini merupakan desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Nah, selanjutnya siswa harus klasifikasi kemasan produk tersebut. Nah, di sini siswa diminta untuk memahami pentingnya fungsi dan jenis dari kemasan. Akan dijelaskan oleh Diva. Pertama ada Suaranya putus-putus, Diva. Atau di tempat pembuatan saya ya? Buat Yang lain? prototipe dari produk yang sudah didesain dengan 8 definisi. Diva, suaranya putus-putus. Di saya juga putus-putus, Bu. Oh gitu. Oh ya, berarti Diva bukan dari saya gitu. Oke. Usahakan sinyalnya yang bagus, Diva. Silakan dilanjut. Silakan Diva. Atau kemana malah Diva hilang?
Diva terkendala, mungkin saya lanjutkan saja. Silakan. Baik Bu, untuk tahap selanjutnya yaitu pembuatan prototipe dari produk tersebut. Nah, pada tahap ini siswa itu praktik membuat prototipe dari produk yang sudah didesain dengan tetap didampingi oleh guru. Nah, prototipe ini merupakan penafsiran produk yang dapat diklasifikasikan melalui dua dimensi ya. Yang pertama tingkat di mana sebuah prototipe merupakan bentuk fisik dan juga prototipe yang menyeluruh. Nah, untuk tahapan prototipe itu ada pendefinisian produk, terus working model, terus prototipe rekayasa, prototipe produksi, qualified production item, dan juga model. Nah, untuk yang di tahap prototipe yang kedua, itu mengenai produk barang atau hasil. Nah, setelah berhasil menciptakan desain serta prototipe dari produk yang akan dipasarkan, siswa itu dapat memulai untuk memproduksi barang atau produk yang telah mereka rancang. Nah, tahap ini akan dijalankan selama 1 minggu. Dalam tahap ini, siswa akan dituntut untuk bisa bekerja sama dalam satu tim, serta dituntut untuk bisa memanajemen waktu dengan baik agar bisa menciptakan produk yang direncanakan. Terus yang ketiga itu menentukan kelebihan atau kekurangan dari produk. Nah, pada tahap ini itu siswa diminta untuk bisa menganalisis kekurangan dan kelebihan dari produk yang mereka rancang. Dengan adanya pembuatan kelebihan dan kekurangan ini akan membantu siswa untuk memasarkan produk serta sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki produk ke depannya. Nah, contoh dari kelebihan produk itu bisa seperti kayak menghasilkan produk lembut fisik, terus memiliki alur proses produksi yang jelas. Nah, kekurangan itu bisa seperti membutuhkan tempat untuk memajang hasil produk, membutuhkan tempat untuk penyimpanan barang berupa gudang, ataupun membutuhkan banyak karyawan sehingga menambah beban pengeluaran untuk komponen gaji. Nah, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diva, Ibu. Diva sudah join lagi. Ya. Oke, silakan. Untuk selanjutnya adalah presentasi dan pemasaran produk. Yang pertama, kita bisa melakukan bazar kewirausahaan. Di sini seluruh kelompok mengikuti bazar kewirausahaan untuk memperkenalkan produknya ke siswa-siswi yang lain, guru, staf, dan karyawan di sekolah. Hal ini sekaligus menjadi wadah pemasaran bagi siswa. Untuk contohnya, bazar kewirausahaan ini memiliki nama Bazar Kewirausahaan dengan tema kreativitas siswa dalam pemanfaatan barang bekas. Yang kedua adalah pemasaran. Setelah mengikuti bazar, siswa melakukan pemasaran hasil produk dalam jangka waktu 1 bulan. Siswa diharapkan mampu menjualkan produk yang dihasilkan. Strategi pemasaran diserahkan kepada siswa. Ada beberapa jenis-jenis strategi pemasaran yang mungkin dapat dilakukan. Yang pertama adalah direct selling. Direct selling atau penjualan langsung merupakan jenis strategi pemasaran di mana penjual akan menjual secara langsung produknya kepada konsumen. Yang kedua adalah earned media. Cara memasarkan produk yang kedua adalah earned media, berbeda dengan penjualan langsung. Jenis strategi ini justru dilakukan secara tidak langsung. Yang ketiga adalah point of purchase, merupakan strategi marketing dengan cara menempatkan material marketing atau iklan di dekat produk yang sedang dipromosikan. Yang terakhir adalah internet marketing. Pasti nggak asing kan sama strategi pemasaran ini. Internet marketing merupakan strategi pemasaran yang cukup dikenal dan dilakukan oleh banyak pelaku usaha pada saat ini. Caranya adalah membuat seperti link untuk Instagram, Facebook, website, dan email marketing. Untuk langkah selanjutnya adalah membuat laporan keuangan berdasarkan hasil penjualan produk. Setelah menjual produk, siswa membuat laporan keuangan berdasarkan hasil penjualan produk. Secara sederhana, kita dapat memasukkan laporan-laporan keuangan seperti jurnal yang terdiri dari jurnal umum dan jurnal khusus. Siswa dibebaskan untuk memilih menggunakan jurnal umum atau jurnal khusus dalam pencatatan keuangan hasil praktik wirausahaannya. Yang kedua adalah laporan keuangan yang meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Untuk presentasi laporan keuangan, siswa mempresentasikan hasil laporan keuangan yang telah dibuat, dijelaskan dari penjualan mereka. Selanjutnya, dari hasil presentasi siswa, guru dapat memberikan kritik dan saran yang membangun, juga dapat merekomendasikan apakah selanjutnya usaha tersebut dapat diteruskan atau tidak. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin didiskusikan? Silakan dipandu siapa, Antonia, Diva, atau
Amanda, silakan dipandu teman-temannya. 2 pertanyaan aja kalau misalnya ada, kalau tidak ada nggak masalah. Jika ada maksimal 2 saja. Baik Bu Susi, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait program inovasi dari kelompok kami. Mungkin bisa ada kritik atau saran gitu teman-teman. Misal tidak ada pertanyaan, boleh kok untuk menyampaikan kritik dan sarannya untuk program dari kelompok kami. Saya izin bertanya untuk kelompoknya Mbak Amanda Bella. Iya, silakan Alicia. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya Alicia dengan NIM K77 2004. Saya izin bertanya. Maaf, siapa yang bertanya ini? Alicia, Ibu. Alicia, memang di mana Alicia? Oh, enggak kelihatan di sini. Saya udah on cam itu, Ibu. On cam, Alicia. Coba. Oh, Alicia. Oke, sudah ada. Saya izin bertanya. Kan ini dikhususkan programnya untuk SMK akuntansi ya. Nah, yang saya lihat untuk programnya ini kan seperti bazar pemanfaatan barang bekas. Nah, walaupun di sini juga menyusun laporan keuangan, tetapi perbedaan program kewirausahaan yang disusun untuk SMK akuntansi atau untuk umum itu ada lagi atau hanya di penyusunan laporan keuangan ya? Karena mengingat sekarang banyak juga dari jurusan-jurusan lain juga dituntut bisa untuk menyusun laporan keuangan dalam misal kayak mereka berbisnis atau melakukan kegiatan jual beli gitu. Terima kasih. Baik Alicia, terima kasih untuk pertanyaannya. Boleh aku ulang ya Alicia, ini benar nggak aku nangkapnya? Jadi apakah laporan keuangan yang disajikan nanti antara siswa jurusan akuntansi dengan siswa umum akan sama gitu ya? Jurusan lain gitu? Iya, perbedaannya itu yang selain di laporan keuangan ada apa lagi gitu, Bel? Baik, untuk perbedaannya dari inovasi kita itu cukup di laporan keuangan ya, karena untuk dari materi awal hingga pembuatan prototipe produk itu merupakan kita ambil dari buku panduan, buku modul siswa gitu loh yang udah diterbitkan oleh Kemendikbud. Jadi untuk itu bukunya digunakan untuk semua jurusan, tidak hanya di akuntansi. Jadi perbedaannya hanya di laporan keuangannya saja. Kenapa di sini kita juga menampilkan laporan keuangannya? Dikarenakan supaya selinier dengan jurusan akuntansi, sehingga siswa bisa mengimplementasikan ilmu yang mereka dapat gitu di praktik langsung gitu. Gitu Alicia, apakah bisa diterima atau ada feedback? Sudah, Bel. Terima kasih atas jawabannya. Permisi Bella, aku izin bertanya atas jawaban kamu tadi. Jadi kan untuk yang umum berarti nggak buat laporan keuangan ya. Nah itu nanti apa ya, output atau hasil dari hasil apa yang kira-kira buat dijadikan penilaian oleh guru buat yang jurusan lain itu? Baik Katika, terima kasih pertanyaannya. Jadi kelompok lain itu tetap membuat laporan keuangan ya. Nah mungkin itu tidak sespesifik jurusan akuntansi gitu. Nah dari buku itu kan juga udah baca ya, itu juga terdapat materi terkait penyusunan laporan keuangannya. Nah di situ
di sini kan dari kelompok kita tadi ada pilihan terkait memilih jurnal umum ataupun jurnal khusus. Nah, jika mahasiswa, mohon maaf, siswa yang bukan dari jurusan akuntansi itu bisa menggunakan jurnal umum karena mungkin lebih mudah dipahami gitu. Seperti itu untuk laporan keuangannya. Jadi untuk outputnya itu sama dengan yang sudah kami presentasikan tadi. Mungkin untuk di di jurusan akuntansi itu juga ada lebih ditekankan pada hasil laporan keuangannya juga seperti itu. Mungkin dari teman-teman kelompok saya yang lain ingin menambahkan. Oke, saya izin menambahkan jawaban dari Mbak Amanda Bella. Mungkin kalau dari saya sedikit sharing saja buat menjawab Mbak Atika tadi. Kalau dulu dari SMA saya, kebetulan saya dengan Mbak Diva kan juga satu SMA, dulu juga ada kegiatan yang semacam ini seperti yang kita buat, cuman bedanya memang di bagian laporan keuangan itu tidak spesifik seperti yang kita rancang saat ini. Dulu sewaktu kami di kegiatan itu untuk pencatatannya masih apa ya, masih seperti umum banget gitu. Jadi semisal kita modalnya cuma berapa, terus kemudian pemasukannya dalam seminggu ini berapa juga. Jadi masih belum sedetail yang kalau di yang program yang kita buat sekarang seperti itu. Apakah dari Mbak Diva juga ada tambahan lagi? Mungkin aku izin menambahkan Nataya lagi ya. Nah, ini kan Nataya dari SMA. Nah, kalau saya kan dari SMK. Nah, dulu saya juga ada praktik terkait kewirausahaan. Nah, di situ juga menyajikan laporan keuangan. Nah, di laporan keuangannya itu lebih spesifik dengan ada jurnal, terus laporan keuangan juga detail dan di situ benar-benar kita mengimplementasikan ilmu yang kita dapat gitu loh. Seperti itu. Baik, terima kasih Bella. Sama satu lagi mau tanya, untuk sasarannya itu kira-kira untuk kelas berapa, sama waktu pelaksanaannya itu jangka waktunya berapa? Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Atika. Untuk pelaksanaannya ini nanti untuk teman-teman dari kelas 11, kemudian untuk pelaksanaannya itu tadi kan juga sudah dijelaskan ya dari Mbak Bella sama Mbak Diva, ada 4 pertemuan, berarti itu nanti sekitar 1 bulan, ada 4 minggu. Nah, itu nanti untuk dari proses ini dari mulai desain sampai pemasarannya. Kemudian nanti untuk selebihnya, untuk pemasarannya itu bisa dilanjutkan sewaktu liburan semester. Jadi untuk program ini kita melaksanakannya di waktu semester genap, di semester ganjil, jadi sebelum UTS itu mulai merancang. Nah, kemudian untuk tadi yang seperti bazar itu tadi, kita dilakukannya sewaktu ini